Dan menjelang daripada berakhirnya masa pemerintahan Jokowi, perlu saya sampaikan di PMJ hari ini kami mahasiswa hendak mengadakan konsolidasi serta teknis lapangan dalam rangka mengadakan unjuk rasa besar-besaran sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak sendirian, bahwa pesan-pesan perlawanan ini tidak hanya sampai pada masyarakat menengah, tapi pesan-pesan perlawanan ini akan kita bangun dari daerah-daerah untuk kita sampaikan bahwasanya chaos bukan solusi, namun penggulingan presiden ataupun penggulingan wakil presiden terpilih itu adalah satu solusi besar, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, permasalahan paling besar sekarang adalah permasalahan impor beras. Ini yang tidak pernah tercatat. Negara kita terus-terusan menggembosi terkait yang namanya reforma agraria sejati. Namun reforma agraria sejati tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah menjadi dosa dan menjadi warisan paling buruk untuk pemerintahan berikutnya. Saya bukan hanya menolak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto, kami menganulir bahwasannya dia adalah dalang dibalik pembunuhan Munir Said Talib, adalah aktivis dari himpunan mahasiswa Islam. Kami menuding dan menduga bahwasanya Prabowo adalah dalang daripada penculikan aktivis. Walaupun itu sudah banyak pembuktian logis secara hukum, tapi apabila tidak ditindaklanjuti, maka kami yakin permasalahan hak asasi manusia di Indonesia sampai dengan detik ini ataupun sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan tidak bisa terselesaikan. Gibran Rakabuming Raka, tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Hai babi, kamu membatalkan atau menggagalkan pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober. Coba saja kalau Anda bisa. Kupastikan kau jadi tape. Prabowo Gibran itulah pemenang pemilu. Perlu kau tahu. Ya enak aja kau membatalkan. Emang kau siapa? Punya pasukan kau? Pasukan Koalisi Indonesia Maju dari Sabang sampai Merauke. 96 juta lebih rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Hati-hati Anda bicara ya. Prabowo adalah pemenang pemilu. Paham kau? Inilah contoh mahasiswa yang otaknya mungkin sama seperti babi. Inilah contoh mahasiswa yang kedepannya akan menjadi generasi perusak bangsa. Dan inilah contoh mahasiswa pergi kuliah bukannya mencari pengetahuan yang berguna, yang positif, tetapi tampaknya dia terjerumus dalam sebuah perkumpulan gerombolan nasi bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada sebuah pernyataan yang menurut saya akan menjadi polemik besar bagi si mahasiswa yang mahadungu itu, yang mengeluarkan pernyataan bahwa Prabowo Subianto adalah dalang dari kasus pembunuhan Munir. Jadi terang-terangan dia berbicara tadi ya. Saya khawatir timnya Prabowo ataupun aparat penegak hukum bergerak. Semoga saja dia bisa membuktikan bahwa benar Prabowo Subianto adalah dalang dari pembunuhan Munir. Lalu yang kedua, dia bersuara bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti.
Inilah contoh-contoh manusia provokator sesungguhnya. Manusia-manusia yang hanya mau mengadu domba. Dan harapan saya, manusia-manusia seperti ini yang semestinya segera diamankan oleh pihak penegak hukum. Karena mahasiswa-mahasiswa tolol begini tidak pantas untuk diberikan panggung. Mahasiswa-mahasiswa yang otaknya seperti babi itu tidak layak untuk diedukasi, layak untuk ditempatkan di balik jeruji besi. Berikut ini biasa gerombolan yang si Amin Rais yang seringkali kita kenal dengan gerombolan pasukan nasi bungkus. Kali ini setelah beberapa waktu lalu diusir oleh sekelompok preman, dan sekarang mereka mulai berkumpul lagi. Dan mari kita dengar orasinya dari kelompoknya Refli Harun ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan nebam. Jangan abang doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, tangkap, adili, gantung. Kita sama-sama Jokowi. Kawan, apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan gentar, maju terus, tetap jaya Jawa. Semangat, semangat sampai tetes darah penghabisan. Bapak Ibu tenang semuanya, duduk. Kita bisa menyampaikan Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Kekuatan besar dari naga yang membiayai untuk berlangsungnya sidang istimewa MPR nanti. Mama, jangan takut, ajak seluruh rakyat Indonesia untuk demo tolak ini. Kalau suara mama ini adalah suara Tuhan, saya berjanji kepada saudara-saudara, suara mama ini sampai kepada Tuhan. Bahkan kita akan menghadirkan lebih besar lagi, lidah 7 guntur untuk mengancam semua konglomerat negara, pemimpin-pemimpin yang kita, pemimpin-pemimpin setan ini. Lidah 7 guntur akan hadir nanti. Merdeka, mama maju terus, mama lawan terus. Ini suara kebenaran. Berpolitik itu artinya membangun peradaban dengan menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Merdeka, merdeka, takbir, takbir, takbir. Terima kasih. Terkadang kita sesungguhnya merasa kasihan ya dengan manusia-manusia yang terus berkoar-koar, entah mereka mau mencari panggung, ataukah mungkin mereka lagi stres, ataukah mungkin mereka lagi sakit hati dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Poin pertama yang saya rasa ibah dan saya rasa kasihan dengan usianya mereka seperti itu. Rambut sudah beruban semua, jalan pun sudah mulai dipegang, sudah tidak berdiri lurus, sudah bongkok, tetapi masih berkoar-koar. Kalau orang-orang yang otaknya waras, pasti
di usianya yang sudah semakin uzur, lebih banyak mempersiapkan diri, mungkin lebih banyak beribadah, tetapi berbeda dengan kelompok-kelompok manusia ini. Kelompok-kelompok manusia ini seringkali disebut sebagai pasukan nasi bungkus oleh netizen di tanah air. Saya tidak mengerti dan saya tidak bisa membayangkan kira-kira perasaan dari anak cucu cecet mereka ketika menyaksikan mereka berkuar-kuar seperti ini. Ada rasa malu nggak ya? Suara-suara yang mereka sampaikan pun sama sekali adalah suara-suara yang hanya mau mengadu domba. Suara-suara yang hanya mau menimbulkan perpecahan. Dan yang konyolnya, ketika ada beberapa yang saya lihat berkuar-kuar seolah-olah bahwa mereka lah yang paling benar, seolah-olah bahwa mereka ini punya andil yang sangat besar di negara kesatuan Republik Indonesia, seolah-olah mereka ini adalah garda terdepan. Padahal rata-rata semuanya itu adalah kelompok gelandangan. Gelandangan politik, gelandangan yang tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin mereka berkuar-kuar seperti ini karena rasa sakit hati. Ketika Joko Widodo menjabat sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, mereka-mereka ini tidak pernah diberikan panggung, ataupun jabatan, ataupun kekuasaan. Tapi jujur saya sedih sih sebenarnya melihat manusia-manusia yang usianya sudah uzur, yang besok lusa mungkin akan masuk liang lahat, tetapi kelakuannya seperti anak-anak yang lagi main layangan, yang lagi main peta umpet, berteriak sana sini yang tidak jelas. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video di season terakhir ini. Semoga saja kita yang masih mampu untuk berpikir yang menggunakan logika akal sehat kita, yang masih mampu untuk berpikir waras, jangan meniru, jangan bergabung, dan jangan terprovokasi dengan kelompok-kelompok manusia menurut saya tidak benar. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jokowi, dulu gue ngedukung lo, lihat kesederhanaan lo. Ada apa? Dulu mendukung Pak Jokowi, sekarang tidak. Ada apa? Apakah ada usaha-usaha Anda yang terhambat karena ada kinerjanya Bapak Presiden Joko Widodo membangun bangsa dan negara, menyetop semua ekspor dari Indonesia ke luar negeri? Anda sekarang saat ini kan tinggal di Jepang, tidak tinggal di Indonesia. Ada apa kira-kira? Kenapa Anda benci banget dengan Pak Jokowi? Dan kalau Anda dulu mendukung Pak Jokowi, ya jelaslah karena Pak Jokowi dulu didukung oleh orang-orang dari PDIP, dan sekarang orang-orang dari PDIP itu mendukung Pak Ganjar Pranowo, iya kan? Dan kebanyakan orang-orang yang ada di Partai PDIP bernarasi sama. Selama 2 periode mendukung Pak Jokowi, saat ini tidak mendukung Pak Jokowi karena bla 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 alasan macam-macam, dan saat ini mendukung ke Ganjar Pranowo. Itu narasi-narasi orang-orang dari PDIP. Biasanya sih seperti itu. Tapi sekarang orang-orang dari PDIP atau oknumnya, seperti apa perlakuan mereka terhadap Bapak Presiden Joko Widodo? Apalagi sekarang dia bikin seperti itu. Tentunya tujuannya apa? Pilkada kan? Udahlah, pokoknya pilkada stop orang-orang yang dicalonkan dari partai PDIP. Itu aja, stop pilih PDIP di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asraf. Ada kiriman makanan, jangan dimakan ya.
Tapi kalau tahu sumbernya, mungkin dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa. Ulang aja, baik ya. ulang aja makanan yang dimakan. Ulang aja lagi makanan yang dimakan. Udah, cukup. Ulang lagi makanan yang dimakan. Nambah lagi ya, udah nambah. Wah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh, kelompok-kelompok manusia yang sama semua dari dulu. Refli Harun, Faisal Assegaf, Amin Rais, Egy Sujana. Ada beberapa anak muda yang saya lihat di sini. Kesian. Saya tidak tahu ya, tujuan mereka berkuar-kuar seperti ini, manfaatnya untuk apa? Mungkin hanya otak-otaknya mereka lah yang nyampe. Tetapi kalau saya masih bisa berpikir dengan logika akal, masih bisa berpikir waras. Tampaknya kalau kita bergabung dengan manusia-manusia yang punya pola pikir seperti ini, pasti kita juga yang bisa jadi bodoh. Pemirsa sekalian, seringkali kita mendengar pepatah bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Dan perlu kita sadari bahwa pergantian pemimpin di bangsa ini bukan baru terjadi di hari ini. Sehingga ada suara bahwa Prabowo dan Gibran harus tidak boleh dilantik. Terus di sini kita menyaksikan lagi gerombolan-gerombolan yang selalu nyinyir dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Gerombolan-gerombolan yang rencananya akan mengadili Bapak Presiden Joko Widodo, menggantungkan Bapak Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ini semua adalah omong kosong. Karena itu semua pasti tidak akan terbukti. Jujur, kalau kita mau melihat kembali gerombolan-gerombolan mereka Roy Suryo, Faisal Assegaf, Refli Harun dan lain-lain ini, seringkali menyebarkan narasi-narasi seolah-olah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo itu tidak ada yang benar. Semuanya salah. Coba kita perhatikan. Dari narasi yang dibangun oleh Roy Suryo, narasi yang dibangun oleh Refli Harun, narasi yang dibangun oleh Amin Rais dan lain sebagainya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo itu tidak ada yang benar. Semuanya salah. Dan saya sangat yakin dan percaya, seandainya orang-orang ini dikasih kepercayaan, diberi kekuasaan, saya sangat yakin bahwa mereka-mereka ini tidak bisa bekerja. Karena kemampuan mereka hanya untuk mengadu domba, hanya mau menjadi provokator. Saya tidak tahu apakah di pemerintahan yang baru nanti, ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, kelompok manusia-manusia ini akan terus berkoar-koar atau tidak. Saya hanya takut saja Prabowo Subianto mengambil sebuah tindakan yang tegas, maka usia-usia uzur yang sebentar lagi mau masuk liang lahat ini mungkin akan mengakhiri hidupnya di balik jeruji besi. Karena memang jelas-jelas kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok perpecahan, kelompok-kelompok yang mau mengadu domba. Mari kita ambil dari sisi positifnya saja. Apapun yang mereka kuar-kuar, apapun yang mereka suarakan,
Mari kita dengar, masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, ataupun sebaliknya. Dan dari tadi ketika saya menyimak cuplikan-cuplikan video yang mereka sampaikan, sama sekali tidak ada sisi positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Semoga saja apa yang mereka lakukan tidak ditiru oleh kita netizen Indonesia. Mari kita persiapkan segala sesuatu untuk menyambut pemerintahan yang baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.